Apa batasan ruku di dalam sholat? Batasannya itu bagaimana? Para ulama mengatakan batasan di dalam ruku adalah al-inhina, yaitu dari berdiri tegak menunduk. Dari berdiri tegak menunduk. Batasannya apa? Nunduknya. Bihaitsu yumkinuhu massur rukbatayhi biyadayhi idza kana wasatan minan nas la tawilal yadain wala qasirahuma, yang mana dia memungkinkan baginya memegang lutut, yang mana dia memungkinkan baginya memegang. Jadi ini tegak, kemudian dia berruku. Ruku batasannya apa? Memungkinkan baginya memegang kedua lutut. Itu rukunya. Nanti kalau seandainya harus tegak, nah itu adab-adabnya. Ini kalau ada orang sholat begini, dia mungkin memegang ini, itu sudah kena rukunya gitu. Tapi kalau ingin yang sempurna harus lurus. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bilang, ini air kalau diletakkan di punggungnya nggak kemana-mana, saking tegaknya. Tapi untuk perkara rukuknya hanya sampai begini saja. Artinya kalau ada orang begini, malas sudah begini. Ya, sampai nggak rukuknya, ya, rukunnya sampai. Tapi untuk kesempurnaan sholatnya, maka dia harus tegak, lurus, kemudian bisa ditaruh air di situ, tidak kemana-mana airnya. Itu kesempurnaan sholat. Tapi kalau rukunnya ya adalah dia menunduk dengan cara dia sampai kedua telapak tangannya ke lutut, ya, ke lutut. Ini bagi yang orangnya normal, tangannya tidak terlalu panjang, kemudian tangannya tidak terlalu pendek, paham ya? Itu batasan ruku. Sekali lagi, kalau orang sudah mengerjakan batasan tadi, dia sudah mengerjakan rukun ruku. Maksudnya sama-sama rukun gitu. Ya, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis. Apa dalil itu? Dalil yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Bukhari bahwa Hudzaifah ibnul Yaman, a'lamu ummati bil halal wal haram, Hudzaifah ibnul Yaman. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau melihat seorang la yutimmu ruku'a was sujud, tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kemudian beliau berkata, ma shallaita, engkau belum sholat. Artinya sholatmu belum sempurna. Walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Jika engkau mati dalam keadaan begini, engkau mati tidak di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Batasan ruku adalah seorang menunduk dan kedua telapak tangannya mungkin memegang kedua lutut. Kalau ada orang begini, misalkan, ini saya bertanya kepada antum, dia nunduk tapi begini aja, kena enggak batasan rukunnya? Batasan rukunnya apa tadi? Nunduk, kemudian memegang kedua lutut. Ya, batasan rukunnya nunduk dan memegang kedua lutut. Nah, masalah nanti ini dilebarkan, ya. Ini dilebarkan, kemudian ini lurus, pandangan ke sini. Nah, itu kesempurnaan ruku. Tapi kalau mengena rukun-rukunya cukup dengan tadi. Paham ya? Nah.
Lihat lagi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi riwayat Imam Abu Daud dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. La tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya pada ruku dan sujud. Pada ruku dan sujud. Jadi kalau mau ruku jangan cuma sebegini saja, tetapi dia harus mengenakan kedua telapak tangannya di lutut dan usahakan ditegakkan punggungnya, baik saat sujud atau saat ruku. Nanti sujud kita akan bincangkan. Baik, saya dimaklumi ya. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ruku juga adalah berkaitan dengan ruku juga apa yang dibaca saat ruku, tapi ini tidak berkaitan dengan rukun ya. Kalau begitu nanti saja ini kita bahas, karena itu baik berkaitan dengan bacaan ruku. Ini tidak berkaitan dengan rukun. Nanti kita bahas pada waktu membahas tentang wajib-wajib sholat. Nah, sekarang sifat ruku yang sempurna. Pertama, dianjurkan ruku bersandar kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Itu satu. Dianjurkan ruku bersandar kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Saya sering melihat ada orang ruku tapi telapak tangannya ke betis. Pernah lihat nggak? Ya, nah itu tidak sempurna rukunya. Ya. Kemudian yang kedua, an yujafiya yadaihi an janbi. Kedua tangannya dia renggangkan dari kedua sisi badannya, kanan dan kiri. Kedua tangannya dia renggangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yabsuta dhahrahu. Dia bentangkan punggungnya. Dia bentangkan punggungnya. Jadi tidak begini, tapi bentangkan punggung. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, alla yarfa'a ra'sahu wa la yunaqqisahu. Dia tidak ngangkat kepalanya, tidak juga menundukkan. Saya perlu contoh. Ustaz lihat contohnya. Gimana? Karena kalau saya nyontohkan sendiri saya nggak lihat. Ya. Antum menghadap ke sana. Nah, rukuk coba. Yang pertama apa tadi? Ke sana dulu. Ya, hadap sini. Ya. Yang pertama adalah ini. Kedua telapak tangan bisa menyentuh lutut. Ya. Yang kedua apa tadi? Kedua tangan merenggangkan. Renggang dengan badan. Jadi tidak begini, ya, renggang dengan badan. Kemudian yang ketiga, hadap ke sana. Nah, yang ketiga ini lurus, angkat sedikit Ustaz. Iya, kepalanya nunduk. Oke. Nah, ini. Ya. Lurus dia. Kemudian kepalanya Ustaz ya. Tidak terlalu nunduk, tidak terlalu angkat. Nah, ya. Jadi rata. Turun sedikit Ustaz. Iya, nah seperti itu. Bisa dimaklumi ya? Nah, jazakallahu khairan. Baik. Itu adalah sifat ruku yang sempurna, dan itu dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Cara ruku yang tadi. Nah, ini perlu latihan masing-masing di rumah. Yang dilihat di cermin atau dengan keluarganya. Anak-anaknya juga diajari seperti itu. Itulah ruku yang sempurna. Jadi
Yang pertama, kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Yang kedua, lengannya direnggangkan dari sisi badan kiri dan kanan. Yang ketiga, kemudian punggungnya diratakan, dibentangkan lebih tepatnya. Ya. Kemudian yang keempat, kepala tidak terlalu nunduk, tidak terlalu mengangkat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak juga nunduk-nunduk, tetapi di antara keduanya. Jadi tidak terlalu nunduk, ya, melihat lutut atau melihat telapak kaki, enggak, tetapi melihat kepada tempat sujud dan tidak terlalu menunduk atau tidak terlalu mengangkat. Kemudian dalil juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa idza thumma hasara dhahrahu idza rafa'a am raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu, yang artinya jika beliau ruku maka dia memantapkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, memantapkan. Kemudian hasara dhahrahu, hasara itu artinya membentangkan punggungnya. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, raka'tu faja'altu yadayya baina rukbataini fanaha'ani. Ya. Aku ruku, lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Itu gimana berarti? Aku ruku, lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Berarti begini. Ya, seperti ini. Kedua lututku. Jadi tidak di lutut tapi kedua lututku. Atau bisa juga maksudnya begini. Di antara kedua lututku. Bisa begini, bisa begini. Dia tidak meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Fanahani abi. Maka bapakku melarangku. Bapaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna kunna naf'alu hadza fanuhina anhu. Kata bapakku, dulu kita juga lakukan begini. Lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa umirna an nadha aydina 'ala rukab. Dan kita diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan kita di atas lutut. Di atas lutut. Nah, itu sifat ruku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang yang kelima, bangkit dari ruku. Hukum bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Jadi kalau seandainya ada orang ruku, lalu dia malas bangkit, langsung sujud melosor, itu tidak sah salatnya. Itu tidak sah salatnya. Bangkit dari ruku yang disebut dengan apa? I'tidal. I'tidal. Dan ini adalah mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, Hambali, adalah i'tidal ruku. Makanya kalau antum lihat mazhab Hanafi, mereka tidak terlalu membangkitkan dirinya dari ruku. Jadi kalau antum lihat mazhab Hanafi itu sekarang Bangladesh, apa itu? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu mazhab Hanafi banyak. Maka habis ruku mereka, nah, jadi tidak bangkit dari ruku dengan tegak sampai berdiri. Perhatikan saja. Nah, antum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita kenal orang India ini, orang Pakistan, orang Bangladesh. Seperti itu sholatnya, karena mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi mereka tidak mengatakan itu ruku.
hanya salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Tapi secara madhab mereka tidak mengatakan itu rukun. Taib, dalilnya hadis tadi. Lihat, hadis tadi sangat penting. Dalilnya hadis tadi. Hadis apa yang saya maksud? Musik salat tahu. Musik salat tahu. Orang yang keliru salat. Orang yang diajari salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nyerah 3 kali ngulang dia nggak bisa. Kata Rasulullah, kembali salat, datang lagi, salat lagi, datang lagi, salat lagi. Lalu dia nyerah. Wallahi ya Rasulullah ahsinu ghairaha. Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak bisa salat kecuali sebaik ini. Maka ajari aku. Nah, diajarilah oleh Rasulullah SAW. Di dalam ajaran itu ada kata Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lalu bangunlah sampai tegak berdiri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.